Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Export. Oke, presentasi kali ini menjelaskan mengenai peran mesin sebagai barang modal pelaku UMKM atau usaha mikro kelas menengah, ya, usaha mikro kecil dan menengah, maaf, bukan kelas menengah. Jadi UMKM itu kepanjangan dari usaha mikro kecil dan menengah, agar dapat menciptakan atau menghasilkan produk-produk yang mudah go global. Nah, karena background pendidikan saya dari teknik, maka saya dapat sampaikan bahwa mesin adalah modal utama pelaku UMKM untuk dapat membuktikan bahwa produk mentah dapat dikelola menjadi lebih bernilai ketika aspek teknik lebih diutamakan dibanding aspek lainnya. Atau misal aspek ekonomi itu. Nah, penilaian dari salah satu aspek, misalkan aspek ekonomi, itu lebih mengutamakan produk-produk yang sudah memiliki nilai strategis dan bisa langsung dipasarkan. Nah, sedangkan penilaian dari aspek teknis itu lebih mengutamakan produk-produk yang belum memiliki nilai strategis sehingga perlu sentuhan teknis agar nilainya secara jangka panjang terus meningkat dan bahkan meluas. Saya lanjutkan. Pada slide berikutnya adalah pendahuluan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah forward. Jadi hal-hal yang perlu disampaikan di pendahuluan antara lain peran mesin sangat penting untuk dapat membuat produk menjadi terukur, tertelusur, dan terlanjutkan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, machine has an important role to make our product measurable, traceable, and sustainable. Nah, disinilah bagaimana supaya mesin menjadi objek yang terukur. Berikutnya, nah, mesin yang terukur, tertelusur, dan terlanjutkan akan merubah status UKM atau usaha kecil dan menengah menjadi IKM atau industri kecil dan menengah. Nah, di sini dalam bahasa Inggrisnya, machine that could show measurable, traceable, sustainable result will change small and medium enterprises to become small and medium industries. Nah, berikutnya, IKM atau industri kecil dan menengah akan mempermudah bangsa Indonesia untuk membangun industri skala besar. Seperti itu. Jadi, small and medium industries will make it easier for Indonesia people to build large scales of industries. Kita lanjutkan. Pada slide berikut ini akan saya jelaskan bagan atau struktur yang dapat membuktikan bahwa mesin atau engine sini dalam bahasa Inggrisnya ternyata mampu mengorkestrasi perjalanan sebuah produk dari kondisi belum memiliki nilai atau masih dianggap mentah hingga kondisi di mana produk tersebut siap dipasarkan secara global, seperti itu. Nah, orkestrasi dimulai saat sebuah produk spesifikasinya mulai diukur. Kemudian masuk ke gudang yang memiliki sistem packaging yang baik, hingga kemudian menggunakan alat transportasi yang bertanggung jawab membawa produk tersebut sampai ke tangan buyer atau pembeli. Nah, di gambar ini ada beberapa catatan, ya, tanda yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Bisa dilihat di sini panah putih. Panah putih itu menunjukkan arah tanggung jawab. Sedangkan panah biru itu menunjukkan arah koordinasi. Terus kemudian panah kuning menunjukkan arah konfirmasi. Baik, saya lanjutkan. Pada slide ini, saya akan mengajak kita semua agar saling membuka wawasan berpikir kita terhadap 3 poin penting yang sangat mampu membawa sebuah produk lokal Indonesia masuk ke pasar internasional.
Ketiga poin penting tersebut dimulai dengan pertanyaan, bagaimana caranya? Maaf, tidak saya tambahkan tanda tanya di sini, tetapi di akhir kalimat ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus saya tegaskan untuk dapat menjelaskan seperti itu. Dimulai dari terukur. Nah, terukur di sini terkait dengan produk atau dalam bahasa Inggrisnya measurable. Bagaimana caranya agar mesin dapat mengukur spesifikasi produk berdasarkan aspek K3L atau aspek safety dan kualitas. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, how machine could measure the specification of the product based on safety and quality aspect, seperti itu. Terus kemudian tertelusur atau traceable, itu terkait dengan storage atau penampung. Nah, bagaimana caranya agar mesin dapat membuat produk kita mudah dikenal dan dikemas dengan baik sehingga dapat memenuhi aspek K3L tadi, safety dan kualitas. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, how machine could make our product easily identified and wrapped nicely in order to fulfill safety and quality aspects. Terus kemudian yang terakhir adalah terlanjutkan atau sustainable. Ini terkait dengan transportasi atau transportation. Nah, di sini bagaimana caranya agar mesin dapat mewujudkan alat transportasi yang dapat mengakomodir produk yang target kebutuhannya jangka panjang. Jadi dalam bahasa Inggris, how machine could create a transportation that could accommodate long-term requirements target, ya, atau disingkat storage plan. Jadi storage plan di sini adalah membahas mengenai bagaimana kapal itu memang didesain khusus untuk membawa produk-produk sudah memenuhi syarat untuk dipasarkan secara global, seperti itu. Baik, kita akan jelaskan satu persatu, mulai dari terukur. Pada slide berikut ini menggambarkan pengalaman saya saat dipercaya menjadi pengawas ekspor produk LNG Bontang. Produk LNG adalah produk yang memiliki kualitas energi tertinggi, tetapi ironisnya juga memiliki resiko tinggi. Jadi selain daripada kualitas energinya tinggi, resikonya juga tinggi, seperti itu. Nah, kualitas energi tertinggi di sini terkait dengan spesifikasi LNG yang memiliki kadar gas metan atau C1 yang hampir 100%. Dalam susunan tabel periodik, metan atau C1 merupakan gas yang sangat bersih, ringan, energi, tetapi daya ledaknya luar biasa tinggi. Jadi kalau selama ini kita mengenal LPG atau liquefied petroleum gas, liquefied atau liquid petroleum gas, maka kasta LPG dengan andalan gas propan dan butan masih jauh di bawah LNG dengan andalan gas metan dan etan, seperti itu. Nah, kondisi ini yang menjadi alasan produk LNG wajib diukur dengan presisi dan akurasi mendekati 100%. Sehingga nilai jualnya tidak hilang dan tetap terjaga dengan baik. Seperti itu. Oke, slide berikut ini. Jadi saat pertama kali bergabung di Lembaga Kajian Nawacita tahun 2019 tepatnya, atau setelah pensiun dari PT Sukovindo Persero, saya banyak mendapatkan masukan, terutama yang terkait dengan cara berpikir dan cara berkomunikasi yang baik dan benar, seperti itu. Ada 4 catatan penting yang terkait dengan cara berpikir dan cara berkomunikasi tersebut, yaitu pertama adalah terkait dengan dokumentasi, kedua adalah storytelling, ketiga adalah warisan unggul, keempat adalah sejarah nilai. Nah, dokumentasi itu bagaimana caranya kita membukukan pengalaman pribadi. Kemudian storytelling itu cara kita meyakinkan lawan bicara. Kemudian warisan unggul, nah ini terkait dengan sejarah kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia dari sisi positifnya. Terus kemudian sejarah nilai. Nah, sejarah nilai ini mengambil nilai positif dari bangsa penjajah. Jadi selama ini kalau kita melihat bangsa penjajah itu nilai dari sisi negatifnya,
di sini kita melihat bangsa penjajah dari sisi positifnya seperti itu. Nah, keempat catatan tersebut yang hingga kini menjadi andalan saya saat punya niat untuk membangun cerita yang mudah tertelusur seperti itu. Jadi 4 modal tadi, dokumentasi, storytelling, warisan unggul, sejarah nilai yang menjadi modal saya untuk membangun sesuatu yang sifatnya tertelusur seperti itu. Berikutnya adalah terlanjutkan. Jadi waktu dinas di Priok tahun 2010, saya sering mendengar cerita dari teman-teman yang ditugaskan mengawasi impor sapi dari Australia, bahwa kapal yang digunakan untuk membawa sapi tergolong kapal eksklusif. Nah, menurut teman-teman Australia, kapal tersebut memang didesain khusus membawa sapi kelas premium yang harga dagingnya dijual jauh di atas harga daging sapi umum. Sapi tersebut memang diperlakukan secara khusus, mulai dari lahir hingga siap dipasarkan, sehingga buyer atau pembeli juga ikut merasakan atau mendapatkan perlakuan spesial tersebut. Nah, ini yang penting, perlakuan spesial. Inilah yang menjadikan produk tersebut terlanjutkan, seperti itu. Baik, pada presentasi ini saya akan tunjukkan peran mesin dalam menciptakan budaya kerja unggul. Jadi di sini peran mesin dalam menciptakan budaya kerja unggul. Seperti apa? Oke, berikutnya. Baik, pada slide berikut ini menggambarkan, saya coba lihat di sini ada quote-nya ya. Jadi a great safety culture atau budaya safety yang baik atau budaya safety yang great ya, yang bagus ya. Budaya safety yang bagus itu tercermin ketika when people continue to work safely. Jadi ketika orang selalu berupaya untuk melakukan pekerjaan secara aman. Kemudian and do the right thing. Melakukan sesuatu yang benar saja. Sesuatu yang sesuai porsinya, sesuai takarannya seperti itu. Even when no one is watching, walaupun tidak semua orang melihat seperti itu. Nah, ini tercermin ketika kita bicara mengenai filosofinya orang teknik. Jadi orang teknik di dalam melakukan aktivitas pekerjaan umumnya selalu mengutamakan prinsip-prinsip ya atau metodologi cara bekerjanya mesin. Nah, salah satunya adalah prinsip mekanik di sini. Prinsip mekanik. Prinsip mekanik pada mesin terbukti mampu menciptakan budaya kerja yang terukur, tertelusur, dan terlanjutkan. Terutama pada saat bekerja di wilayah-wilayah yang padat dengan resiko. Seperti wilayah ketinggian, wilayah rentan gempa, wilayah rentan ledakan, wilayah padat penduduk, wilayah minim sumber daya alam, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita berpikir, logika kita bekerja pada saat bekerja di wilayah-wilayah yang berisiko tersebut. Anak saya selalu bilang saya, Pak, kenapa sih bidang teknik di Indonesia kurang diminati dibanding bidang ekonomi? Saya jawab, bidang teknik kurang diminati di sini akibat sarjana-sarjana teknik di Indonesia sebagian besar bekerja hanya sebatas sebagai operator industri besar. Dan sayangnya, mesin penggerak industri besar di Indonesia hampir semuanya adalah impor. Mungkin bukan hampir, seluruhnya adalah impor dari luar Indonesia. Nah, kondisi ini yang mengakibatkan industri besar kita hanya mampu menampung sarjana teknik tamatan dari kampus negara-negara importir mesin tersebut. Agar negara kita mampu membangun mesin sendiri seperti yang dilakukan negara importir mesin tersebut, maka ada baiknya kita runut lagi cerita sukses kita mulai pada saat kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang dengan melihat grafik terlampir. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya. Grafik ini saya adopsi dari grafik Bradley atau grafik budaya kerja DuPont yang sukses diimplementasikan di Amerika Serikat. Sejak
presiden pertamanya, yaitu George Washington. Nah, tahapan-tahapan yang dapat saya jelaskan dari grafik terlampir adalah sebagai berikut. Tahapan pertama. Nah, tahapan pertama itu mulai tahun 1945 sampai tahun 1973 adalah saat rakyat Indonesia diberi modal bank untuk dapat menjalankan usahanya. Nah, pertanyaannya, apakah sukses? Ya, jelas diberikan modal, ya kan, tanpa dibekali, ya kan, tanpa dibekali cara berbisnis yang benar, ya sudah pasti otomatis gagal. Seperti itu. Ini yang terjadi pada saat rakyat Indonesia diberikan modal untuk membangun usaha. Tidak heran pada saat itu banyak pebisnis-pebisnis kita akhirnya justru mengundang pemain-pemain besar dari negara besar untuk masuk dan berbisnis di Indonesia. Nah, sejak itulah kenapa lebih banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dikuasai oleh pemain-pemain besar dari negara-negara lain. Seperti itu. Nah, terus kemudian tahapan kedua, tahun 1973 sampai dengan tahun 1998 adalah saat rakyat Indonesia diberi peluang untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan besar dari negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Asia Timur. Nah, apakah sukses? Ya sukses sih, sukses, tapi ya hanya sebatas pekerja, bukan pelaku usaha, seperti itu. Jadi memang sukses, kita jadi pintar, tetapi hanya sebagai operator, seperti itu. Terus kemudian tahapan ketiga. Nah, tahapan ketiga ini mulai pada tahun 1998 sampai dengan 2018. Adalah saat rakyat Indonesia sudah mulai mengembangkan industri kelas kecil dan menengah atau disingkat IKM. Apakah sukses? Nah, disinilah tantangan kita hingga hari ini untuk selalu mendukung IKM agar betul-betul memperhatikan kualitas dari mesin produksi mereka. Sampai sekarang masih kita kawal. Terus kemudian tahap keempat, yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang adalah saat rakyat Indonesia, terutama generasi terbaru ya, generasi milenial, generasi Z dan seterusnya, sudah mulai perhatian dengan teknologi digital. Di sini kita bicara mengenai kemitraan. Jadi yang kita harapkan di sini adalah kita ingin membangun kekuatan budaya kerja bangsa Indonesia yang tentunya menjadi harapan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Export Indonesia, Go Export. Premium produk. Mantap.